Manchester City harus siap dengan skenario buruk pada musim 2024-2025. Setelah gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions, tim racikan Pep Guardiola harus siap dengan potensi menutup musim tanpa gelar juara. Man City baru saja memainkan leg kedua babak playoff 16 besar Liga Champions, bertandang ke markas Real Madrid pada leg kedua, Kamis 20 Februari 2025. Man City menelan kekalahan dengan skor 1-3. Laga di Santiago Bernabeu menjadi penampilan terakhir Man City di Liga Champions musim ini. Sebab secara agregat, Man City kalah dengan skor 6-3 dari Real Madrid. Karena pada leg pertama di Stadion Etihad, Man City kalah dengan skor 2-3. Gagal lolos ke 16 besar Liga Champions adalah sesuatu yang tidak biasa dirasakan Man City pada era Guardiola. Namun, ada hal tidak biasa lain yang mungkin akan datang. Simak ulasannya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sport Station. Real Madrid tampil perkasa untuk menyingkirkan Manchester City dari Liga Champions. Bermain di kandang, skuad Carlo Ancelotti menang dengan skor 3-1 di Santiago Bernabeu. Madrid tampil dominan di hadapan pendukung sendiri. Mbappe mencetak hat-trick 3 gol, dan Man City hanya bisa membalas lewat gol telat Nico Gonzalez di menit akhir. Skor akhir 3-1 memastikan Real Madrid lolos ke babak 16 besar dengan agregat 6-3. Man City harus tersingkir dari Liga Champions. Era Pep Guardiola akan dikenang sebagai fase kejayaan Man City. Sebab pada periode ini, Man City meraih semua gelar mayor yang mungkin didapat. Man City jadi tim yang sangat kuat di Inggris dan Eropa. Tidak sulit mencari tanda era kejayaan Man City bersama Pep Guardiola. 6 gelar Premier League, 1 Liga Champions, 2 Piala FA, 4 Piala Liga Inggris, 1 Piala Super, dan 1 Piala Dunia antar klub adalah tanda tersebut. Namun pada musim 2024-2025, Man City dalam situasi yang limbung. Mereka gagal di Piala Liga dan Liga Champions. Manchester City juga kesulitan bersaing di Liga Inggris. Di Piala FA, jalan untuk menjadi juara masih sangat panjang. Di sisi lain, para pemain kunci mereka saat meraih kejayaan mulai menua seperti Kevin De Bruyne, John Stones, Bernardo Silva, Ederson, dan Ilkay Gundogan. Lalu ada yang sudah pergi seperti Riyad Mahrez dan Joao Cancelo. Man City tidak buta dengan situasi sulit yang dihadapi. Mulai musim 2023-2024 lalu, Man City sudah menginvestasikan banyak uang untuk membeli pemain muda. Hal yang sama terjadi pada 2 bursa transfer musim ini. Kini mereka sedang dalam fase transisi. Era Kevin De Bruyne dan kolega segera habis. Man City sudah punya Savinho, Omar Marmoush, Nico Gonzalez, dan Abdulkadir Kusanov untuk jadi penerus. Namun, Pep Guardiola mengalami momen yang belum pernah terjadi sepanjang karir kepelatihannya. Untuk pertama kalinya, tim yang ia tangani tersingkir sebelum mencapai babak 16 besar Liga Champions. Kegagalan ini menjadi catatan buruk bagi Pep Guardiola. Menurut statistik Opta, ini adalah pertama kalinya dalam karirnya ia gagal membawa timnya lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Ini juga menjadi eliminasi paling awal bagi Man City sejak musim 2012-2013 ketika mereka tersingkir di fase grup. Selain itu, kekalahan dari Madrid menandai kekalahan ke-13 City di semua kompetisi musim ini. Angka tertinggi dalam satu musim sepanjang karir kepelatihan Guardiola. Man City harus pulang dengan tangan hampa dari Spanyol. Guardiola mengakui keunggulan Real Madrid dalam pertandingan ini. Tim terbaik menang, mereka pantas mendapatkannya. Musim ini kami tidak begitu bagus. Saya merasa di musim-musim sebelumnya kami lebih baik dari Madrid, tapi kali ini tidak. Dalam kompetisi ini, kualitas selalu menentukan, kata Pep Guardiola. Kini, Man City harus fokus di kompetisi domestik. Guardiola harus menemukan cara untuk membangkitkan kembali semangat timnya. Di sisi lain,
Kylian Mbappe menjadi sorotan utama dalam pertandingan ini. Penampilannya yang cemerlang berhasil mengubah jalannya pertandingan dengan 3 gol yang dia cetak. Penampilan Mbappe sungguh luar biasa. Dia berhasil mengacak-ngacak pertahanan City. Dengan hat-trick ini, Mbappe menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang bisa diandalkan dalam momen-momen krusial. Real Madrid kembali membuktikan diri sebagai Raja Liga Champions. Kemenangan ini menambah catatan gemilang mereka di kompetisi ini, di mana mereka telah meraih gelar juara lebih dari 10 kali. Kualitas permainan yang ditunjukkan saat melawan City adalah bukti bahwa mereka benar-benar tak bisa diremehkan di kompetisi elit ini. Meski kalah penguasaan bola, Madrid mampu menciptakan peluang lebih banyak dan lebih ganas di depan gawang. Kedisiplinan dan bertahan juga membuat City kesulitan untuk mengembangkan permainan. Setelah menyingkirkan City, Madrid berhak melanjutkan perjalanan mereka. Di babak 16 besar, mereka akan berhadapan dengan salah satu dari rival sekota Atletico Madrid atau Bayer Leverkusen, yang sama-sama memiliki kualitas permainan yang cukup baik. Saat ditanya mengenai kemungkinan menghadapi dua tim tersebut, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyatakan bahwa baik Atletico Madrid maupun Bayer Leverkusen adalah tim yang cukup tangguh. Yang ingin saya katakan tentang hasil undian ini adalah bahwa Atletico Madrid dan Bayer Leverkusen merupakan rival yang kuat dan kami akan menghormati mereka, ucap Carlo Ancelotti. Ketika membahas kemenangan timnya atas Man City dengan skor 3-1, Ancelotti mengungkapkan bahwa penampilan Madrid sangat luar biasa. Menurutnya, mereka bermain dengan sempurna dalam berbagai aspek permainan. Ini merupakan penampilan yang lengkap, baik saat menyerang, bertahan, dengan bola atau tanpa bola. Kami menunjukkan kualitas yang cukup tinggi, kata Ancelotti. Pernyataannya ini menegaskan betapa puasnya ia dengan kontribusi tim secara keseluruhan.